Tang San memperhatikan bahwa nada suara Yang Wudi sangat sedih. Ketika dia berbicara pakaiannya bergetar, seolah dia berusaha mati-matian untuk menekan emosinya. Karena banyak cara kamu bisa mencampurnya, racun campuran adalah yang paling sulit untuk dihilangkan. Terlebih lagi racun khusus ini diteliti dan diramu setelah bertahun-tahun penelitian Breaking Clan. Ini adalah sesuatu yang orang lain tidak akan pernah bisa bersihkan. Bahkan jika beberapa ramuan obat yang saleh digunakan hanya dapat menekan racun untuk sementara waktu dan ketika kembali itu akan kembali lebih buruk lagi. Jika bukan karena Dugu Bo menggunakan racun untuk menangkal racun, maka bahkan 10 kaisar Sui Ye akan berlalu. Setelah kami menemukan racun ini, kami merasa itu terlalu tirani dan kami memperlakukannya sebagai salah satu obat tabu klan kami. Pada tahun itu ketika Clear Sky School mengasingkan diri, 4 klan atribut tunggal kami tidak punya pilihan selain memecah karena serangan dari Spirit Hall. Selama konflik, putra saya satu-satunya meninggal sementara adik lelaki saya yang Wushuang ditawan dan tidak pernah terdengar lagi. Namun, hanya saya dan saudara lelaki saya yang bisa meracuni racun ini yang berarti ia masih hidup dan telah menjadi antek Spirit Hall. Setelah mengatakan ini, Yang Wudi berhenti sejenak, matanya tampak berkobar-kobar dengan nyala api hitam. Aku lebih baik dia mati daripada menjadi antek dari Balai Roh. Tang San dengan ringan menghela nafas, hidup itu berharga, mungkin dia mengalami kesulitan tertentu. Masalah ini adalah antara Clear Sky School dan Spirit Hall, jadi Penatua tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Yang Wudi tetap diam sejenak ketika dia memandang Tang San sebelum berkata, pemimpin sekte, jika di masa depan kita bertemu dengannya, tolong izinkan saya secara pribadi membunuhnya. Setelah mengatakan ini, ekspresi di matanya menjadi lebih dingin saat dia memberi Tang San sedikit membungkuk dan berjalan pergi dengan langkah besar. Melihat Yang Wudi sendirian dan dingin, Tang San menghela nafas dalam. Watak kambing tua seburuk sebelumnya, suara itu tiba-tiba muncul di samping Tang San memberinya kejutan. Memusatkan pandangannya, dia dengan cepat mundur ke pintu masuk kamarnya di mana Xiao Wu sedang tidur. Ketika orang lain sampai di sini tanpa begitu sembunyi-sembunyi tanpa ada yang memperhatikan, rambut Tang San berdiri ketika keringat dingin menetes darinya. Ini aku. Dengan sekejap sudah ada orang lain berdiri di samping Tang San, dan orang itu tepatnya adalah Master Speed Hall Bai He. Setelah mengetahui bahwa pihak lain adalah seorang teman, Tang San tidak bisa menahan nafas lega. Kakek, jangan menakuti saya seperti itu. Saya bertanya-tanya siapa yang bisa memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun saya tidak sengaja mencari, saya telah memperluas kekuatan spiritual saya lebih dari radius 100 meter. Satu-satunya orang yang bisa mendekati tanpa pemberitahuan saya hanya Anda. Bai He tersenyum berkata, jangan terlalu mengandalkan kekuatan spiritual Anda. Ada kelemahan untuk segala jenis kemampuan pengamatan dan kekuatan spiritual juga memiliki batas itu. Begitu kecepatan saya mencapai tingkat tertentu dan dengan beberapa teknik, kecuali jika Anda mencari secara aktif, akan sangat sulit bahkan bagi Anda untuk menyadarinya. Tang San tersenyum dan berkata, di alam Spirit Master, saya khawatir tidak ada yang bisa menandingi kecepatan Anda. Tapi apa yang Anda maksud dengan apa yang Anda katakan sebelumnya? Yang Wudi, dia, Bai He berkata sambil menghela nafas, The Breaking Clan awalnya dipimpin oleh dua patriark, Yang Wudi dan Yang Wushuang, yang sangat bergantung pada satu sama lain ketika mereka masih muda. Bahkan ketika Yang Wushuang ditangkap, itu untuk melindungi Yang Wudi. Hubungan mereka sangat baik, pemimpin sekte. Jika di masa depan kita benar-benar bertemu dengan Yang Wushuang, bisakah kamu karena itu menyelamatkan hidupku? Tang San hanya diam-diam menganggukkan kepalanya. Bai He melanjutkan, awalnya aku ingin melihatmu bukan tentang kambing tua melainkan Chen Xiang. Bukankah dia mengutarakan omong kosong padamu hari ini? Tang San menggelengkan kepalanya ketika berkata, itu tidak bisa dianggap omong kosong, aku hanya tidak mengerti bagaimana lemak menggerakkanmu. Sedemikian rupa sehingga Anda bersedia menikahi cucu perempuan Anda yang berharga dengannya. Atau apakah Anda hanya bermain dengannya? Bai dia menghela nafas lagi ketika berkata, bagaimana saya bisa bercanda tentang hal-hal seperti itu? Saya serius setuju untuk itu, bukan karena hubungannya dengan Anda tetapi lebih untuk masa depan klan kecepatan saya. Saya hanya punya satu syarat untuk Ma Hongjun, jika di masa depan ia dan Chen Xiang ingin memiliki anak, salah satu dari anak lelaki itu harus mengambil alih sebagai patriark klan cepat dan membawa nama keluarga Chen Xiang. Bai. Setelah mendengar kata-kata ini, Tang San langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Tampaknya kakeknya sudah menghitung ini. Meskipun Gemuk memiliki penampilan yang sedikit lebih rendah tidak cocok dengan Chen Xiang,
Anda tidak bisa melupakan semangatnya adalah dari Phoenix. Dalam hal kualitas, itu bisa menyaingi roh Seraphim. Bahkan jika ada perbedaan dalam kualitas, itu hanya akan menjadi selebar perbedaan rambut. Terlebih lagi, Phoenix adalah raja burung. Meskipun roh Speed Clan, The Swift-Tail Swift, cepat, jika dibandingkan dengan Phoenix itu masih terlalu lambat. Bai He berniat menggunakan Ma Hongjun untuk meningkatkan roh warisan klan kecepatan. Tidak heran dia rela mengorbankan kebahagiaan Chen Xiang untuk itu. Terlebih lagi tidak ada kepastian bahwa itu akan dikorbankan. Dengan Tang San di sekitar, bagaimana Ma Hongjun memperlakukan Bai Chen Xiang dengan buruk? Keputusan Bai He hanya dibuat setelah beberapa pertimbangan cermat. Setiap orang memiliki keinginan egois mereka sendiri. Mengenai Tang San ini juga tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jadi begini, selama Fatih baik-baik saja dengan itu maka tidak masalah dengan saya juga. Namun, saya yakin Anda juga ingin Chen Xiang bahagia, bukan? Saat kami mengikuti pelatihan kami kali ini, kecuali Fatih, kami semua adalah pasangan. Jadi kita akan membawa Chen Xiang. Kita bisa membiarkan mereka berdua saling mengenal dengan lebih baik. Lemak juga pasti akan merawatnya dengan baik. Bagaimana menurut Anda? Anda bisa mendengar Bai He bersuka cita dalam suaranya ketika dia dengan pahit tersenyum. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah Chen Xiang tidak dapat menerimanya. Sejak muda dia dimanjakan oleh saya. Tetapi sehubungan dengan bakat kultivasi, dia cukup diberkati juga. Tang San tersenyum berkata, kalau begitu sudah beres. Membawa Bai Chen Xiang sepanjang perjalanan pelatihan ini adalah apa yang dijanjikan Tang San kepada Ma Hongjun sebelumnya. Perasaan perlu dikembangkan dari waktu ke waktu. Apakah mereka berdua bisa menghasilkan perasaan akan tergantung pada Ma Hongjun sendiri di masa mendatang. Meskipun Bai Chen Xiang tidak kuat dalam serangan atau pertahanan, dia cepat dan jelas adalah master spirit kepanduan yang berkualitas. Dalam kondisi normal, menggunakan kecepatannya akan cukup baginya untuk melindungi dirinya sendiri. 3 hari kemudian, setelah Tang San menyelesaikan semua masalah di Sekte Tang, ia membawa Xiao Wu dan pengrajin surga Willow Gao dan meninggalkan Heavendow City. Sebelum pergi ke Pulau Dewa Laut, ia harus melakukan perjalanan kembali ke Clear Sky School. Balai Roh, Istana Paus Agung. Di ruang diskusi utama, seolah-olah aula ditutupi lapisan es dengan hanya 3 orang hadir. Orang yang duduk di singgasana Paus tidak lain adalah Bibi Dong, sedangkan guru roh yang berdiri diam di belakangnya adalah Hulina. Orang yang tersisa berambut pirang dan sekarang mengenakan pakaian wanita, Qian Renshui yang gagah dan berwajah tampan. Qian Renshui berdiri sekitar 10 meter di depan Bibi Dong. Keheningan di sini terus berlangsung lama. Tatapan tajam Bibi Dong telah bersandar pada Qian Renshui, yang juga memelototinya. Meskipun tidak ada kata-kata yang dipertukarkan, tekanan yang dikeluarkan oleh mereka membuat Hulina berdiri di belakang Bibi Dong sulit bernapas. Lina, kamu keluar dulu. Dengan lambaian tangannya, sesuatu tampak muncul di matanya dan kemudian hilang. Hulina menghela nafas lega dan dengan hormat mengakui instruksi sebelum dengan cepat meninggalkan aula. Hanya setelah pergi dia mengetahui bahwa pakaian dalamnya sudah basah oleh keringat. Dia telah mengikuti Bibi Dong selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah sekalipun dia bertemu seseorang yang berani menatapnya seperti itu. Siapa gerangan wanita itu? Dia tidak tampak jauh lebih tua dari dirinya sendiri, namun dia bisa membawa dirinya sedemikian mengesankan. Aura yang kuat dan bermartabat seperti itu tidak datang dari rohnya. Sebaliknya, itu sepertinya berasal dari dalam. Setelah Hulina pergi, ruang diskusi Spirit Hall hanya memiliki Bibi Dong dan Qian Renshui yang tersisa. Bibi Dong perlahan bangkit dan mulai berjalan selangkah demi selangkah menuju Qian Renshui, yang memiliki fisik yang sangat mirip dengannya. Qian Renshui tidak mundur dari gerak maju Bibi Dong, melainkan wajahnya tetap acuh tak acuh karena tatapannya berubah lebih tajam. Ekspresi kompleks muncul di mata Bibi Dong ketika tubuhnya tiba-tiba tampak kehilangan semua cara yang mengesankan. Dia menghela nafas dan berkata, apa yang sudah dilakukan, kita selalu bisa memulai dari awal lagi. Dalam skema besar hal-hal kita tetap memegang keunggulan absolut. Qian Renshui dengan dingin berkata, saya tidak kalah dari Tang San, saya hanya kalah dari Anda. Jika Anda tidak terburu-buru, mengapa saya mengambil risiko dan mengemukakan rencana saya? Kata-kata terakhir diucapkan secara praktis sambil berteriak saat dia dengan sengaja menyeret kata-katanya penuh dengan penghinaan. Kakak, amarah melintas di mata Bibi Dong. Baiklah, ingatlah dengan hati-hati, mulai sekarang kau akan memanggilku begitu. Qian Renshui dengan dingin mendengus, tidak, saya pikir saya akan tetap memanggil Anda Paus Agung.
Lagi pula di dunia ini aku hanya punya satu kerabat, yaitu kakek. Selain kakek saya tidak akan memanggil orang lain sebagai anggota keluarga. Bukankah Anda juga mengatakannya sebelumnya? Kedatangan saya ke dunia ini adalah sebuah kesalahan. Dia sudah mati, kamu juga sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi, Anda lebih baik ingat, Anda adalah Anda dan saya sendiri. Mulai sekarang, saya akan bergerak sendiri, Anda mengelola aula roh Anda dan saya akan mengelola aula penatua saya dan istana Douluo. Anda tidak akan memiliki hak untuk menyebarkan salah satu penatua di aula penatua. Apa katamu? Tatapan Bibi Dong tiba-tiba mendapatkan kembali ketajamannya. Tiba-tiba tekanan muncul di aula yang mengarah ke Qian Renshui, mengirimnya beberapa langkah ke belakang sambil mencoba menstabilkan dirinya. Di bawah tekanan besar Bibi Dong, aliran darah mengalir keluar dari sisi bibirnya, tetapi senyum dingin di wajahnya tidak pudar sedikit pun. Melihat darah mengalir keluar dari bibirnya, Bibi Dong agak terkejut, menyebabkan kekuatan rohnya berfluktuasi ketika dia menariknya. Pergi dan kunjungi kakekmu. Jika dia menyetujuinya maka saya juga tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang hal itu. Pada titik ini rasanya seolah-olah Bibi Dong tiba-tiba berumur 10 tahun. Meskipun Bibi Dong berusia lebih dari 20 tahun lebih tua dari Qian Renshui, berdasarkan penampilan mereka, celah itu tampak jauh lebih kecil. Qian Renshui dengan dingin menyapu pandangannya melewati Bibi Dong saat dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Pintu-pintu ke ruangan terbanting dengan keras, seolah-olah memisahkan mereka menjadi dunia yang berbeda. Bibi Dong, seolah-olah kehilangan seluruh energinya, jatuh ke singgasananya, air mata mengalir di wajahnya tanpa kendali. Siapa yang akan membayangkan bahwa Paus Agung yang berdarah dingin ini juga memiliki sisi lemah padanya? Balai Penatua, ini adalah bagian terbesar dari konstruksi di dalam istana Paus tertinggi, dan itu juga mewakili kekuatan tempur terkuat di dalam aula roh. Saat memasuki bangunan berbentuk kubah tinggi ini Anda akan menemukan sebuah aula besar setinggi hampir 30 meter yang dibagi menjadi 3 tingkat, masing-masing tingkat terdiri dari 10 kamar. Selain karena keadaan khusus tertentu, untuk masuk ke tempat ini diperlukan kondisi memiliki peringkat roh 90 atau lebih, dengan kata lain memiliki kekuatan judul Dou atau di atasnya. Ini adalah otoritas tertinggi Spirit Hall yang sesungguhnya, bahkan Paus dapat ditahan oleh tempat ini. Jika para penatua di sini bekerja bersama, mereka bisa menghancurkan kota dalam sehari. Ini sama sekali tidak berlebihan. Pada titik waktu ini, aula penatua sangat sunyi, dan bahkan tidak ada pelayan di sekitarnya. Ketika Qian Renshui berjalan ke aula ini dia bisa merasakan merinding. Di dalam aula ini adalah konstruksi emas besar, patung serapim yang tingginya 10 meter. Seorang pria diam-diam berdiri di depan patung dengan punggung menghadap pintu, memandangi patung itu. Berdiri di sana, dia mengeluarkan perasaan yang sangat aneh. Qian Renshui, yang memiliki roh serapim, bisa dengan jelas merasakan bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang berdiri di sana dan patung serapim yang tinggi itu. Semua cahaya yang masuk dari jendela tampaknya menyatu pada orang ini, dan meskipun ia berpakaian sederhana, ia masih memberikan perasaan terhormat. Kakek, sambil berdiri di dekat pintu, dia merosot ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tatapannya yang awalnya dingin tidak bisa lagi bertahan, dan air matanya menetes di pipinya. Pria berjubah abu-abu itu perlahan berbalik, aura khusus yang ia keluarkan tiba-tiba menjadi tidak ada. Di permukaan ia tampak sangat tampan dan usianya baru sekitar 30 atau 40 tahun, dengan senyum tipis di wajahnya. Auranya yang damai dan tenang memancarkan perasaan yang sangat nyaman. Namun hal yang paling aneh adalah bahwa bahkan jika gelar Douluo hadir, dia tidak akan bisa merasakan fluktuasi kekuatan roh sekecil apapun di dalam pria ini. Pria berjubah abu-abu mengambil sedikit langkah ke depan dan pada saat berikutnya sudah muncul di depan Qian Renshui. Gerakannya tidak cepat, tapi saat dia tiba, Qian Renshui sudah berada dalam pelukannya saat dia meratap dengan keras. Bahkan orang terkuat memiliki sisi lemahnya, jika Bibi Dong tidak terkecuali, bagaimana Qian Renshui akan menjadi satu? Bertindak sebagai Sui King He selama 10 tahun, tekanan yang dia hadapi dan pemuda yang dia korbankan, hanya dia sendiri yang benar-benar memahaminya. Apakah Anda sudah mengunjunginya? Pria berjubah abu-abu itu dengan lembut membelai rambut emas Qian Renshui. Qian Renshui hanya diam-diam menganggukkan kepalanya. Lelaki berjubah abu-abu itu dengan lembut berkata, sebenarnya, dia juga menderita sakit. Lagi pula, pertama-tama, yang bersalah bukan dia. Perasaannya terhadap Anda tidak seperti yang Anda bayangkan.
Qian Renshui mengangkat kepalanya dan menatap satu-satunya orang yang dia anggap sebagai keluarga. Kakek, jangan bilang padaku bahkan kau tidak ingin membantu saya. Pria berjubah abu-abu itu dengan ringan menghela nafas. Bukan itu, aku tidak bisa membantumu, meskipun dia sedikit lebih radikal, dia tidak membuat kesalahan. Terlebih lagi dia juga adalah paus agung dari Aula Roh, dan pengaruhnya di Aula Roh telah melampaui milikku. Apa? Qian Renshui sangat terkejut, sehingga bahkan air mata di matanya telah berhenti jatuh. Ini tidak mungkin. Pria berjubah abu-abu itu tersenyum ringan, dengan penuh perhatian berkata, Sue kecil, kau harus ingat, di dunia ini yang kuat mengonsumsi yang lemah. Siapapun yang lebih kuat akan memiliki lebih banyak bicara, bahkan kita di Spirit Hall tidak terkecuali. Kekuatannya sudah tidak kalah dengan saya, apalagi dia masih sangat muda. Mungkin, dia akan menjadi yang pertama dalam bertahun-tahun untuk mencapai level lain. Belum lagi bahwa imam pertama dan kedua telah memberinya dukungan, bahkan saya juga akan mendukungnya. Dia akan dapat membawa Aula Roh ke tingkat yang lebih tinggi. Apa yang perlu Anda lakukan adalah menolongnya dengan benar daripada menentangnya. Sebenarnya, bakat Anda jauh melebihi ayah Anda, bukan hanya karena semangat serapim yang ia berikan kepada Anda tetapi juga karena bakat yang berasal dari Bibi Dong. Bagaimanapun, dia adalah ibumu. Qian Renshui tinggal di sana dalam keadaan linglung tanpa membuka mulutnya untuk waktu yang lama. Pria berjubah abu-abu itu juga tidak berbicara, diam-diam berdiri di sana mengawasinya, memberinya waktu untuk berpikir. Qian Renshui saat ini memiliki wajah pucat dan tatapan tidak stabil, tetapi tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dengan tajam dan berbicara ke arah pria berjubah abu-abu, Kakek, biarkan aku membuatkanmu satu permintaan terakhir. Pria berjubah abu-abu itu mengerutkan kening ketika dia bisa merasakan bahwa dia secara emosional tidak stabil saat ini, tetapi dia masih mengangguk. Tatapan Qian Renshui tiba-tiba mengeras ketika dia berbicara dalam-dalam, saya ingin menjadi penatua penghakiman Balai Roh. Pria berjubah abu-abu itu bertanya dengan heran, apakah karena pemuda yang mengalahkanmu? Penatua penghakiman di Aula Penatua berada di urutan kedua setelah imam. Imam itu tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam operasi Spirit Hall. Sedangkan peran Judgment Elder adalah mengeluarkan musuh yang kuat yang menentang Aula Roh. Qian Renshui mengangguk, mulai hari ini dan seterusnya aku tidak akan lagi ikut campur dalam urusan Balai Roh. Juga, dia bukan ibuku, dia tidak pernah ada, dia masih belum dan dia tidak akan pernah ada. Saya tidak akan pernah memaafkannya. Kalau bukan karena Anda, saya khawatir saya sudah lama meninggal di tangannya. Saya hanya punya kakek, saya tidak punya ibu. Bersihkan Sky School angin gunung yang tajam dan membeku membelah puncak bukit. Tang San harus menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi Xiao Wu dari angin yang membekukan ini. Di depannya adalah pemimpin Clear Sky School, Holing Sky Dou Tang Xiao, yang berdiri dengan tangan di belakangnya saat dia menatap pegunungan. Dengan lembut memegang Xiao Wu, Tang San berkata dengan perasaan tulus, Paman, terima kasih. Ketika dia datang ke Clear Sky School, segalanya pada awalnya tidak berjalan dengan baik. Setelah Clear Sky School masuk ke pengasingan, mereka tidak mengizinkan orang luar masuk, jadi Tang San tidak diizinkan membawa Xiao Wu dan Lou Gao sampai Tang Xiao berhasil meyakinkan yang lain untuk mengizinkan mereka masuk. Tang Xiao memandang Tang San, dan tanpa menahan rasa terima kasihnya berkata, tidak, daripada mengatakan bahwa saya membantu Anda membantu diri Anda sendiri. Setelah pergi untuk jangka waktu yang singkat, Anda sudah berhasil melakukan terobosan dan bahkan memenuhi salah satu dari 3 kondisi yang ditetapkan oleh para penatua dengan mengelola untuk mendapatkan cincin roh berusia 100.000 tahun sementara masih hanya seorang kaisar roh. Apakah Anda lupa tatapan 5 tua-tua di wajah mereka ketika mereka melihat cincin roh merah itu? Ketika dia mengingat kembali tatapan tercengang dari 5 tetua itu, Tang Xiao tidak bisa menahan senyum tipis. Namun, Tang San tidak sanggup melakukannya. Melihat Xiao Wu dalam pelukannya, dia hanya bisa merasakan hatinya sakit. Meskipun dia tahu bahwa jiwa Xiao Wu yang tersembunyi di dalam cincin roh bisa bersatu kembali dengan tubuhnya untuk sementara waktu setiap hari, Tang San masih tidak mau membiarkan Xiao Wu keluar begitu saja. Xiao Wu after all menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan hidupnya, sekarang ada kesempatan untuk kebangunannya. Bagaimana ia bisa mengambil risiko itu? Paman, Senior Lou Gao telah menyusahkanmu, karena hanya dengan Clear Sky Hammer-mu dia bisa menyelesaikan penempaannya. Hanya setelah beberapa senjata tersembunyi ini selesai kita dapat memiliki kemampuan untuk melawan Spirit Hall. Tang Xiao mengangguk berkata, aku mengerti. Jangan beritahu anggota sekolah lainnya tentang sekte Tang Anda untuk menghindari kesalahpahaman.
Di tempat pertama itu adalah sekolah Sky jelas yang mengecewakan 4 klan atribut tunggal. Di masa depan, ketika sekte Anda berkembang, itu juga dapat dianggap sebagai bentuk kompensasi bagi mereka. Tang San berkata, Paman, belum lama ini Pedang Douluo menyebutkan bahwa Spirit Hall memiliki seseorang yang mencapai peringkat ke-99, tetapi ia tidak terlalu merinci. Apakah Anda tahu lebih banyak tentang ini? Mendengar kata-kata Tang San, tubuh Tang Xiao bergetar sedikit ketika matanya mengeluarkan cahaya yang tidak jelas. Tang San dapat dengan jelas melihat bahwa Tang Xiao tanpa disadari telah dengan erat mengepalkan tangannya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Jika bukan karena dia, apakah Anda pikir Clear Sky School kami akan takut dengan Spirit Hall? Jika bukan karena dia, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengalahkan Clear Sky School kita? Mengatakan sampai di sini, napas Tang Xiao menjadi sangat berat dan tidak tenang untuk waktu yang lama. Kamu seharusnya sudah tahu ini. Karena Sword Douluo berbicara tentang keberadaannya, dia pasti juga telah memberitahumu tentang kesenjangan antara title Douluo. Sekolah Clear Sky kami juga pernah memiliki judul Douluo dari peringkat 99. Ia dan Pendeta Agung dari Spirit Hall pernah dikenal sebagai dua puncak dunia guru roh, gunung yang tidak dapat diatasi untuk orang lain. Dia adalah kakek saya, yang berarti bahwa dia adalah kakek buyut Anda, Tang Chen. Saat itu dia adalah Clear Sky Douluo. Kami adalah klan terkuat di bawah matahari. Sementara, pada saat itu, Imam Agung Spirit Hall adalah penatua penghakiman dan juga algojo nomor 1 Spirit Hall, Qian Daoliu. Mereka berulang kali mengadu kekuatan mereka satu sama lain dan hampir sama. Semangat Qian Daoliu waktu itu sama dengan Qian Rensui yang Anda sebutkan, Serapim. Kalau begitu kakek buyut, Tang San ragu-ragu bertanya. Tang Xiao tersenyum pahit, tidak tahu. Dari segi kekuatan, kakek buyutmu adalah yang terbaik di atas Qian Daoliu, meskipun perbedaannya kecil. Namun dalam hal kualitas roh Serapim jelas lebih baik daripada Clear Sky Hammer kami, yang memungkinkan Qian Daoliu bersaing dengan kakek buyut Anda meskipun ia selalu memimpin dalam kultivasi. Namun, sekitar 50 tahun yang lalu, kakek buyut Anda dan Qian Daoliu sudah pensiun dari pandangan. Seiring dengan berlalunya generasi yang lebih tua, jumlah guru roh yang mengenal mereka secara bertahap menjadi semakin rendah. 20 tahun yang lalu ketika kakekmu memutuskan untuk mengasingkan klan, itu bukan karena sekolah langit jelas kami takut pada Spirit Hall, itu hanya karena kakek buyutmu tidak lagi ada di sini. Jika tidak, bahkan jika ada orang yang lebih kuat di sisi aula roh, kita masih bisa membalikkan keadaan. Bahkan Qian Daoliu tidak pernah rela berperang dengan Clear Sky School kami. Kakek buyut pergi ke suatu tempat yang jauh. Kemana dia pergi? Tang Xiao menggelengkan kepalanya berkata, aku tidak tahu, tidak ada yang tahu. Sebelum kakek buyut Anda pergi, dia berdiskusi selama 2 jam dengan kakek Anda sebelum menghilang seperti angin. Di ranjang kakekmu, dia memberitahu aku bahwa kakek buyutmu telah pergi untuk mengejar tingkat selanjutnya. Yang menyiratkan bahwa dia mendapat lebih jauh dari Qian Daoliu. Hati Tang San bergetar, apakah dia menjadi dewa peringkat 100? Tang Xiao mengangguk, tidak ada yang tahu seperti apa setelah mencapai peringkat ke-100. Dia sudah pergi selama 30 tahun, orang lain mungkin tidak mengetahui hal ini. Tetapi jika Spirit Hall akan menyerang kita tanpa dia di sekitar, bahkan sekolah kita yang disebut nomor 1 tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan apapun terhadap mereka. Itulah sebabnya kakekmu memutuskan untuk membawa klan ke pengasingan. Kami telah menunggu selama 30 tahun, namun kakek buyut Anda masih belum kembali, yang berarti 2 hal yang mungkin, apakah ia berhasil menembus peringkat ke-100 dan melangkah ke ranah berikutnya, atau ia gagal ketika mencoba menerobos peringkat ke-100. Meskipun Tang Xiao tidak mengatakannya, Tang San mengerti apa artinya gagal menerobos. Lalu apakah Qian Daoliu masih di Spirit Hall? Tanya Tang San. Tang Xiao berkata dengan pasti. Tahukah Anda, ketika kakek buyut Anda pergi, dia terlihat hampir berusia 30 tahun. Setelah mencapai peringkat 99 Anda bisa hidup secara normal setidaknya selama 200 tahun. Kakek buyut Anda sebelumnya juga menyebutkan bahwa Qian Daoliu adalah seorang pengecut besar. Meskipun ia memiliki semangat yang baik, ia tidak pernah berani mengambil risiko mempertaruhkan nyawanya untuk maju. Selama dia hidup, dia akan terus tinggal di dalam Spirit Hall. Meskipun dia mungkin tidak lagi repot dengan urusan balai roh, dia masih ada di sana. Terlebih lagi, ayahmu membunuh paus tertinggi yang merupakan putra satu-satunya Qian Daoliu. Untuk sebagian besar masalah normal, dia mungkin tidak akan peduli.
Tetapi ketika satu-satunya anaknya terbunuh, bagaimana mungkin dia hanya duduk dan menunggu? Bingung Tang San bertanya, lalu apa artinya pergi ke pengasingan? Bagaimana ini menghentikan Qian Daoliu dari datang dan membalas dendam? Tang Xiao berkata sambil menghela nafas, inilah yang ditinggalkan kakek buyutmu. Gunung yang saat ini kita tinggali adalah tempat Qian Daoliu melakukan pertempuran terakhirnya dengan kakek buyutmu. Ketika dia kalah, dia berjanji pada kakek buyutmu bahwa sejak saat itu dia dan Spirit Hall tidak akan pernah menginjakan kaki di gunung ini lagi, kecuali hari itu tiba di mana dia bisa mengalahkan kakek buyutmu. Ini adalah makna sebenarnya di balik pengasingan Clear Sky School. Jika tidak, bahkan jika kita bersembunyi di suatu tempat, Spirit Hall akan datang ke depan pintu kita sejak lama. Tang San mengerti bahwa jika Tang Xiao mau mengatakan ini padanya, itu berarti bahwa dia telah memperoleh pengakuan sekolah setelah dia kembali dan bahkan berhasil menunjukkan cincin roh berusia 100.000 tahun di depan para tetua. Paman, mungkin lancang bagiku untuk bertanya, tapi Tuan Roh peringkat berapa sekarang? Tang Xiao dengan lembut tersenyum dan menjawab, aku saat ini sedang mencoba menembus bottleneck peringkat 97. Saya tidak tahu apakah dalam hidup saya akan dapat mencapai kekuatan kakek. Sebenarnya, ayahmu memiliki harapan terbesar untuk melakukannya, hanya dia ucapnya sampai di sini, kilau di matanya secara tidak sengaja tumpul. Untuk Tang Hao telah kehilangan 2 anggota badan dan menyerahkan 2 tulang rohnya, itu berarti dia tidak bisa lagi bermimpi untuk pernah menembus puncak itu. Mata Tang San goyah, setelah aku kembali, aku akan mengunjungi ayah dan ibu terlebih dahulu. Maka saya akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Bersama dengan teman-teman saya, kami akan pergi ke suatu tempat yang sulit untuk melatih diri kami sendiri, dan tidak mungkin kami akan kembali lagi dalam beberapa tahun mendatang. Tang Xiao terkejut, kamu pergi ke suatu tempat untuk berlatih? Utara. Tang San menggelengkan kepalanya, lagi pula tidak ada yang perlu dia sembunyikan dari Tang Xiao. Aku tidak yakin apakah kamu mendengarnya, tetapi itu adalah suatu tempat yang disebut Pulau Dewa Laut. Apa? Teriak Tang Xiao karena terkejut. Kau akan ke Pulau Dewa Laut? Tang San memandang Tang Xiao dengan heran, Paman, kamu tahu tempat itu? Tang Xiao tersenyum pahit, bagaimana mungkin aku tidak tahu, ayahmu dan aku pernah pergi ke sana atas perintah kakek buyutmu untuk mengirimkan surat kepada kepala Pulau Dewa Laut Douluo Bosaiki. Tang San yang bukan tempat untuk bermain-main. Setelah mendengar bahwa Tang Xiao pernah ada di sana, Tang San merasa gembira. Bagaimanapun, kekuatan Grandmaster pada waktu itu agak rendah. Karena ayah dan pamannya ada di sana sebelumnya, hal-hal yang mereka lihat pasti akan berbeda dari orang-orang dari Spirit Hall. Paman, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih banyak tentang pulau itu? Tang Xiao serius berbicara, Pulau Dewa Laut. Bahkan ketika kakek buyut Anda hadir, ia harus berhati-hati karena Dewa Laut Douluo Bosaiki. Kekuatan Bosaiki berada pada level yang sama dengan kakek buyutmu dan Qian Daoliu. Itu hanya karena dia tidak pernah keluar dari pulau sehingga namanya tidak diketahui. Kembali ke masa ketika kita masih memiliki hubungan yang harmonis dengan Spirit Hall, Qian Daoliu menemani kakek buyutmu untuk menjelajahi Pulau Dewa Laut. Di sana, mereka bertemu Dewa Laut Douluo Bosaiki, yang mereka perjuangkan selama 3 hari 3 malam, menyebabkan tanah longsor dan tsunami. Dan apakah Anda tahu hasil akhirnya? Tang San, melihat ekspresi serius di wajah Tang Xiao, berkata tanpa berkata-kata, jangan bilang kakek buyut dan Qian Daoliu hilang. Tang Xiao dengan paksa menganggukkan kepalanya, itu benar, kakek buyutmu dan Qian Daoliu hilang. Tentu saja dengan memberikan identitas mereka tidak melawan Bosaiki bersama atau berperang bersama-sama. Tetapi dalam 3 hari, mereka berdua bertarung dengan Bosaiki, dan kalah satu sisi saat itu. Tang San yang terkejut bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa kakek buyut dan Qian Daoliu berada pada tingkat yang sama dengan Bosaiki? Tang Xiao berkata sambil menghela nafas, tempat itu adalah Pulau Dewa Laut yang juga merupakan wilayah Dewa Laut Douluo. Ketika kakek buyutmu mengirim ayahmu dan aku ke Sigat Island, dia mengatakan bahwa kekuatan Sigat Douluo bukan tandingannya, dan bahkan sedikit lebih rendah dari Qian Daoliu. Tapi di dalam Sigat Island, selama itu bukan kekuatan pangkat 100, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Karena dia mampu mengendalikan lautan dengan kekuatannya dan mengandalkan kekuatan langit dan bumi, kakek buyutmu bukan tandingannya. Tang San mengambil napas dalam-dalam untuk menyembunyikan keterkejutannya. Bagaimanapun juga, Spirit Master masih manusia, namun untuk dapat menggerakkan lautan sekalipun, kekuatan mengerikan yang harus ia miliki. Tang San belum pernah melihat lautan sebelumnya,
Tetapi dia bisa membayangkan hamparan biru membentang di mana dia tidak bisa melihat ujungnya. Dengan kekuatannya saat ini, lupakan lautan, dia bahkan tidak bisa menekuk badan air kecil sesuai keinginannya. Kekuatan, ini memang kekuatan sejati. Tang Xiao, melihat keterkejutan di mata Tang San, melanjutkan, Pulau Dewa Laut sebenarnya adalah tempat yang sangat indah. Ada beberapa ribu spirit master yang tinggal di sana di bawah Dewa Laut Douluo yang menyebut diri mereka sebagai anak-anak laut. Sedangkan Dewa Laut Douluo adalah pembawa pesan samudera dan rohnya adalah Dewa Laut itu sendiri. Jika tidak, bahkan jika Bo Saiki menembus peringkat ke-100, dia tidak akan bisa mengendalikan lautan. Kakek buyutmu dan Qian Daoliu berkata bahwa di perairan dia tak terkalahkan. Waktu ketika ayahmu dan aku pergi untuk mengirim surat, kami masih muda dan keras kepala dan memiliki beberapa konflik dengan penduduk di sana. Pada awalnya kami masih cukup sukses dan bisa dibilang tak terkalahkan. Tapi kemudian kami mengalami beberapa kemunduran. Di bawah Bo Saiki adalah 5 penguasa yang semuanya dari tingkat judul Douluo. Pada saat itu, hanya satu dari mereka yang datang dan dengan hanya menggunakan 6 cincin roh berhasil menangkap kami hidup-hidup. Kemampuan Tuan Roh Lautan ini terlalu berbeda dari kita dan umumnya bisa meminjam kekuatan lautan untuk menyerang. Untungnya kami ada di sana sebagai pembawa pesan. Setelah Bo Saiki melihat surat dari kakek buyut Anda, ia mengajukan beberapa pertanyaan tentang kesejahteraannya dan biarkan kami pergi. Tang San berkata, Grandmaster mengatakan bahwa begitu kita mencapai Pulau Dewa Laut, kita akan melalui ujian, dan begitu kita lulus ujian kita bisa menjadi bagian dari Pulau Dewa Laut. Kita tidak bisa pergi, benarkah itu? Tang Xiao berkata dengan terkejut, apakah kamu berencana untuk mengambil tes itu? Tang San mengangguk, karena kita berencana untuk tinggal di Pulau Dewa Laut, kita tentu harus mengikuti tes. Saya rasa bahwa keluar dari pulau dan melarikan diri akan menjadi hasil dari pelatihan kami. Selama kita bisa kembali, itu akan menunjukkan bahwa kita memiliki dorongan besar untuk kekuatan kita. Di bawah tekanan Sea God Island, kecepatan latihan kami akan jauh lebih cepat, ditambah pengalaman bertarung dengan Tuan Roh Laut ini akan baik.英雄，猜测，乱地战不休，回声。